Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yaqul ya ibna adama maritu falam ta'udni. Qala ya rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Kita artikan aja langsung. Baginda yang mulia Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yaqul, beliau berfirman, ya ibna Adam, wahai keturunan Adam, dari Nabi Adam, Adam Smith, Adam Malik, Adam Jordan, Adam-Adam yang lain, keturunan Adam. Ini semua keturunan Adam. Ya cuman ya kalau kita setback ke belakang, keturunan Nabi Adam cucunya itu kan ada namanya Nabi Syits dan Nabi Daniel. Nabi Syits itu orangnya pendek, pesek, kulitnya sawo matang kayak kakeknya. Daniel tinggi, putih, mancung hidungnya, besar, matanya agak ke biru-biruan. Adam nyuruh Daniel dakwahnya ke ujung barat ke sana, Syits ke ujung timur. Makanya ke Eropa ke sana orangnya gede tinggi, putih, hidung mancung, bule, bagus, ganteng. Giliran ke sini kayak begini hasilnya. Kayak begini hasilnya. Iya. Iya kayak begini. Iya. Aduh, kayak begini. Makanya kayaknya Ustaz Mukhlis nih masih turunan Majapahit kayaknya. Iya, bukan turunan Rasul. Gitu ya. Iya, Majapahit. Imron kayaknya dari ini, kayak dari Ken Arok kayak gitu. Iya, Arok kayaknya gitu ya. Aduh. Emang siapa kakek kita, apa nenek moyang kita kan Buddha, Hindu. Cuman kalau saya kan dari Kian Santang kalau saya. Kian Santang. Apa lo ngetawain? Kayak nggak percaya aja. Kian Santang, iya Kian Santang. Ya Prabu Siliwangi kan selalu pakaiannya hitam-hitam, gitu kan? Pecinya hitam, baju kokonya hitam, sarungnya hitam, orangnya Allah. Kembali. Maritu falam ta'udni, aku sakit, kata Allah nih. Kenapa engkau tidak menengokku? Tidak nengokin aku, kata Allah. Tuh. Qala, kemudian keturunan Adam tadi menjawab, ya Robbi, duhai Gusti, duhai pangeran abdi, kaifa a'uduka, bagaimana aku menjemputmu, menengokmu, wa anta rabbul alamin, sementara engkau kan Tuhan segala semesta alam. Qala amma alimta an abdi fulanan marido falam ta'udhu. Qala, kemudian Allah berfirman, amma alimta, jika engkau mengetahui, an abdi, sesungguhnya hambaku, fulanan, seorang fulan, marido, dia sakit, falam ta'udhu, kemudian kamu tidak menengoknya. Amma alimta annaka law udtahu, seandainya engkau mengetahui jika engkau menengoknya, lawajadti indahu, engkau akan menemui aku di sisinya. Waduh. Jadi ini kinayah ya, kinayah. Jadi kalau bahasa Sundanya ini disebut dengan apa namanya, soal jawab gitu ya, soal jawab. Kata Allah, kenapa ketika aku sakit engkau tidak menengokku? Ini peribahasa aja, peribahasa. Kata manusia, bagaimana aku mau nengok engkau ya Allah, sementara engkau Rabbul Alamin, yang mempunyai alam semesta. Tuh. Terus kata Allah,
Seandainya kamu tahu manfaatnya nengokin orang sakit, jenguk orang sakit, besuk orang sakit, kamu akan mendapatkan aku di sisinya. Tuh, makanya masih ingat nggak dulu ketika di antara 5 perkara yang diijabah oleh Allah adalah doanya orang sakit. Doanya orang sakit. Tuh, doanya orang sakit. Makanya nanti kalau ada orang alim, orang yang dipandang dekat sama Allah, sakit, buru-buru tengokin, minta doanya. Tuh. Kecuali sakitnya karena habis minum spiritus kira-kira. Sakit, ya itu mah lain. Ini mah orang alim, orang yang ahli ibadah, sakit, buru-buru tengokin, buru-buru tengokin. Sebab kata Allah apa? Aku di sisinya. Jadi kalau kita minta doa, Bah, Kong, minta doanya. Semoga tes kemarin ke perguruan tinggi hasil dibukanya tanggal berapa? Berapa lo dibukanya besok? 24 hasil. Kalau nggak hasil kita ceburin aja ke sungai ini ya, ada kapuk ya, ada dia. Nah, itu doa tuh, ya Allah mudah-mudahan hasil, yakin tuh. Di antara orang yang tidak ditolak oleh Allah doanya orang sakit tapi ahli ibadah. Makanya kalau ada ulama kiai sakit, buru-buru tengokin Mas Yani, buru-buru. Termasuk nanti kalau nggak hadir kira-kira nih, mana nih Ustadz malam Kamis kagak hadir, besok langsung buru-buru. Paham? Itu doain tuh buru-buru. Udah, itu tadi ya. Ya ibna Adama, kata Allah, istata'amtuka falam tu'tini. Qala ya Rabbi wa kaifa at'imuka wa anta rabbul alamin. Qala amma alinta annahu istat'amaka abdi fulanu falam tu'tihu. Amma alinta annaka law at'amtuhu lawajadta dzalika 'indi. Waduh. Apa kata Allah? Wahai keturunan Adam, kenapa kalian tidak memberi makanan kepada orang-orang yang butuh makan? Tuh, andaikan engkau tahu memberi makan kepada orang yang butuh makan, engkau akan mendapatiku di sisi orang yang sedang butuh makan tadi. Tuh. Jadi kalau Allah bertanya nih sama manusia, wahai keturunan Adam, saya butuh makan. Kata Allah, minta. Ya kata manusia, bagaimana aku memberimu ya Allah, sementara engkau Rabbul Alamin, engkau maha Tuhan segala semesta alam. Tuh, apa kata Allah? Seandainya engkau tahu memberi makan orang yang butuh makan, pasti engkau akan mendapatiku di sisi orang yang sedang kelaparan tadi. Alhamdulillah, syukur nikmat kepada Allah, nggak ada bangsa Indonesia yang nggak ketemu nasi, nggak ketemu makan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Belum habis sembako yang kemarin udah datang lagi. Bahkan tahasub ini mani jangan bilang siapa-siapa ya. Saya kan posisi Jakarta Barat, sampai ada suplai dari Jakarta Utara. Waduh, alhamdulillah, bukan main, suplai ke rumah pakai mobil. Wah, jadi insya Allah nggak habis dimakan 1 tahun. 1 tahun, iya. Kalau diliatin aja maksudnya. Ayo, habis makan 1 tahun. Alhamdulillah tuh. Nah kalau ngasih seseorang, ya bukan saya ngomongin di depannya, jangan cuman beras. Ini duitnya buat beli lauknya, gitu. Emang beras bisa dimakan nasinya doang apa? Ini duitnya, lumayan ala kadarnya, belasnya 13 karung, duitnya 13 juta kan beres tuh. Allah, Ustadz kalau udah begitu adem,
mutolaahnya di rumah kan mantep tuh. Ini kalau Ustadz campur mikirin beras segala, aduh, Masya Allah, ceramahnya, khutbahnya ngaco nanti kemana-mana. Iya. Apalagi Ustadz disuruh belanja sayuran sama istrinya ke pasar, pakai catatan ditaruh di baju kokonya. Iya. Begitu sholat Jumat ya khutbah, buku khutbahnya disembunyiin sama yang lain. Disangka dia catatannya ada di kantong, dibaca. Alhamdulillah jamaah sekalian, harga cabai 70.000, harga tomat. Ayah pinter khutbah Ustaz mah, demikianlah perekonomian bangsa kita. Mudah-mudahan. Ustaz, habis Ustaznya baca mulu sih. Banyak tuh di kampung yang berantem Ustaz sama Ustaz. Kenapa? Buku khutbahnya disembunyiin. Begitu-begitu naik, Assalamualaikum. Mana buku khutbah? Nggak ada. Nggak ada. Turun lagi. Masya Allah. Nggak tahu kampung mana gitu, Jawa mana gitu lah kata saya. Nggak tahu ya. Gitu ya. Baik. Ya Ibnu Adama, istasqaituka falam taskini, qala ya Rabbi wa kaifa askika wa anta rabbul alamin. Wahai keturunan Adam, kata Allah, aku minta minum, berikan aku minum. Qala, kemudian keturunan Adam tadi menjawab, ya Rabbi, duhai Gusti, wa kaifa askika, bagaimana kami cara memberi minummu, wa anta rabbul alamin, sementara engkau Tuhan semesta alam. Qala astasqaka abdi fulanun falam taskihi, amma innaka lau saqaitahu lawajatu dzalika indi. Allah kemudian menjawab, wahai keturunan Adam, jika engkau memberi minum kepada orang yang sedang haus, maka engkau akan menemukan aku di sampingnya. Masya Allah. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah, yang bersandar dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Amin. Oh, coba kita lihat. Inilah yang namanya status Allah. Yang ngasih makan manusia apa Allah? Allah. Banyak orang yang musyrik ame Allah, mohon maaf, walaupun tanda kutip musyriknya. Tuh, contoh kecil nih, dengerin. Ada seorang anak gadis lagi diayun, lagi diais sama mamahnya. Kita bilang, ini anak cantik amat. Apa kata mamahnya? Siapa dulu dong mamahnya? Masya Allah. Itu udah musyrik tuh Mas Yani. Udah musyrik. Emang manusia bisa pesen sama Allah? Ya Allah, minta anak cantik dong? Enggak bisa. Ada enggak orang suaminya hitam, istrinya hitam, anaknya putih bagus? Ada. Ada suaminya agak putih sedikit, istrinya agak putih, begitu anaknya lahir lokomotif? Ada. Karena kita nggak bisa pesen sama Allah. Nah ini tadi ada yang ngomong, siapa dulu dong mamahnya? Bukan main. Ada tuh yang itu sudah musyrik sama Allah. Sebab manusia nggak bisa pesen yang namanya anak, nggak bisa pesen. Kalau kita bisa pesen, nggak mungkin jadi Imron kayak begini nih mamahnya, nggak mungkin. Kalau bisa pesen, pasti kita yang namanya nafsu manusia pengennya yang paling baik, yang paling bagus, betul nggak? Tuh, masya Allah, suaminya tinggi, istrinya pendek, anaknya bogel, ada nggak begitu tuh? Ada, karena nggak bisa pesen. Makanya kita jangan musyrik sama Allah, jangan musyrik. Dan kita syukuri nikmat. Ganteng belum tentu membahagiakan, jelek belum tentu menyengsarakan. Buktinya maaf, ada istrinya kurang cantik, masaknya sedap, sayurnya sedap, semur jengkolnya sedap, masya Allah. Cuman goreng bawang doang, ame ceplok telur, sampingnya panggang ayam, sedap, masya Allah. Padahal istrinya jelek, dengerin, jelek. Ada nggak istrinya cakep, begitu masak nggak sedap? Ada, coba. Ada yang komplit, istrinya cantik, masaknya enak, komplit, tapi kalau tidur kentut mulu kerjaannya. Malik ke sini brot, malik ke sana brot. Itulah manusia, nggak ada yang sempurna.
Apalagi kalau istri habis ngelahirin, robot kan gitu. Itu manusia, Masya Allah, kagak ada yang sempurna manusia, nggak ada yang sempurna manusia. Makanya kembali tadi 3 poin tadi pesan Rasulullah. Ketika ada orang yang lapar, yuk kita kasih makan. Kemarin kita korban, bukan di sini, bukan tempat lain lah, tempat lain. Kita kasih semuanya, sebab kalau cari fakir aja udah nggak ada di Jakarta. Semuanya pada menemukan, kasih. Bahkan khawatir nanti tetangganya non muslim tapi mencium asap panggang dagingnya, kasih. Kalau nggak mau ngasih nanti manggangnya di kamar di rumah, gitu supaya asapnya jangan kemana-mana. Gitu. Kalau tercium sama tetangga haram hukumnya kalau nggak ngasih, makanya kasih semua, kasih. Itu kurban. Bahkan kalau dikasih mereka mudah-mudahan aja, ya Allah Islam baik banget, mudah-mudahan tertarik, gitu kan. Ketika bulan Idul Adha banyak yang masuk Islam, insyaallah, amin. Yang kedua, kata Allah, ketika ada orang yang sakit, buru-buru tengokin, sebab orang yang sakit ahli ibadah, aku di sampingnya. Makanya kalau kita mohon doanya sama orang yang sakit, waduh, diijabah sama Allah. Jangan sampai cucu nengokin engkongnya, anak nengokin bapaknya ke rumah sakit, bukan bawa air buat wudu, bukan bawa debu buat tayamum, malah ngebisikin telinga orang tuanya, Mbak, girik di mana girik? Sertifikat tanah di mana ditaruhnya, Mbak? Kalau punya anak yang begitu, rebus aja, rebus. Gitu ya. Masya Allah. Rebus. Gitu ya. Orang tua lagi sakit, anaknya malah main futsal anaknya. Orang tua sakit. Itu anak model apa tuh kayak begitu tuh? Coba, ada nggak di dunia yang kayak begitu? Mana orangnya? Ada. Tuh mulia anak. Tungguin orang tua di rumah sakit, siapin air buat wudu, siapin debu buat tayamum. Datang waktu dohor, kedipan matanya, udah sholat dia. Karena sholat terakhir bil isyarah. Udah waktu subuh, udah subuh dia. Tuh, karena sholat mah nggak diganti dengan fidyah. Kecuali kalau di ICU udah nggak normal, maka sudah tidak kewajiban sholat, karena sudah ghair akliyah, ghair mukallaf, karena akalnya sudah nggak normal. Makanya kalau mau nggak sholat, jangan normal. Gitu. Orang gila. Nah, makanya pertanyaannya dulu kan mantan pacar saya namanya almarhum Sukma Ayu. 6 bulan dia koma. Bagaimana sholatnya? Bebas sholatnya karena koma. Nggak koma. Nah, jadi kembali tadi, kalau ada orang yang sakit, ahli ibadah, apa tadi disuruh kita? Buru-buru tengokin, besuk, tengokin tuh, buru-buru besuk. Selanjutnya kalau orang ada yang kehausan, kasih minum. Sebab Allah di samping orang yang kehausan tadi. Waduh, Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi kita simpulkan, mudah-mudahan adik-adik remaja Nur Syahid dapat mengamalkan 3 buah hadis tadi. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.